Ini tahap demi tahap posisi sekarang. Kalau kita perhatikan, ya maaf ya, sempat malam. Set ke time frame besar dulu, ke daily. Kalau kita lihat di daily, ini memang situasinya sedang seperti ini ya. Jadi di time frame besarnya ini kemungkinan besar terjadi yang namanya korektifnya dari sini. Korektif pertama, kedua, ketiga di time frame besarnya. Mungkin di weekly barangkali ya. Coba lihat. Ya, betul ya. 1, 2, 3 ya. Dengan situasinya bahwa untuk yang minggu sekarang bullish-nya besar ya. Seperti ini. Oke. Apakah ini akan menjadi sebuah, katakanlah menjadi sebuah bullish, bearish ya, menjadi bearish. Kita lihat kalau di sini untuk time frame yang 4 jamnya, yang 1 minggunya. Saya akan membuat batasan-batasan biar kita bisa gitu ya. Artinya apa? Pertama kita mempunyai batasan paling dekat yaitu di sini 38,2, jadi kita sekitar 1,314 ya. Kalau lihat dari sini ya, kalau untuk jangka panjang sepertinya masih berlanjut turun ya. Iya ya, ini baru paniknya di sini sekali, sempat minggu lalu terjadi kenaikan ya, cukup yang ya kenaikan dalam artiannya perubahan bergerak saja sebagai korektif biasa, dan jangka pendek sudah itu balik lagi. Jadi kalau misalnya ini untuk bearishnya bisa jadi ini merupakan, kalau kita ukur ya di sini, balik lagi ukur lagi, misalnya ukur lagi, saya ingin melihat bahwa oke, jadi saya besarkan saja seperti ini ya. Nah begitu ya, jadi turun dan terjadi korektif. Dengan korektifnya oleh candle hijaunya ini, candle bullishnya hanya masih di bawah 61,8, sehingga ini lanjut berikutnya adalah bar minggu sekarang adalah bearish. Bahwa dengan melihat seperti ini, hati-hati bahwa ini akan menjadi sebuah, katakanlah segmen ganjil pertama ya, ini kedua, dan ini akan membangun 3 ya. Tadi saya sudah menggunakan batasnya, ini hanya untuk ini saya hapus dulu karena ini saya hanya untuk melihat bahwa segmen yang dibangun di sini ya. Nah di sini nah ini ya, ini maka segmen untuk gelombang dibangun dari sini ke sini. Ini adalah minima sekarang adalah zigzag seperti ini ya. Ini adalah zigzag. Nah ini adalah zigzag. Ini kalau ini seperti ini zigzag ya. Tapi punya peluang itu menjadi sebuah impuls ya, karena perilaku gelombang pertama dan gelombang keduanya dari sebuah impuls dengan zigzag mirip ya. Nah hanya di red wave modern itu ada tambahannya, kalau dia gelombang keduanya itu hanya lebih kecil jumlah periodenya, di sini 1 gelombang ya, hijau barat cuma 1, sedangkan di sini turunnya ada 3,
maka ini kemungkinan besar menjadi zigzag, ya, menjadi zigzag. Dan sekarang setelah sebelumnya kita mempunyai batasan, katakanlah menggunakan bullishnya, ya, menggunakan bullish kenaikan ini, kita punya retraksinya dengan bilangan pertama adalah di 38,6-nya adalah di sini, ya. Nah, yang ini 38,6-nya, dan sedikit sebentar lagi, ya, di sini, ya. Nah, sedangkan kalau kita ukur batasan lainnya, yaitu dengan menggunakan Fibonacci ekstensi berbasis tren seperti ini, maka kita mempunyai batasan cara mengukur lainnya, yang biasanya dia angkanya di 61,8, 100, dan 161,8. Ya, seperti ini. Ini 100, 61,8-nya udah lewat, ya. Zigzag, jadi ini yang terdekat adalah 100, dan ini hampir deketan, ya. Jadi dua garis ini merupakan area yang salah satu area, katakanlah bisa menjadi area batasan kita. Ini saya akan buatkan tempat saja. Nah, ini ya, menggunakan ini saya bersih katakan. Nah, ini yang ini, ya. Ini magnetnya saya matikan saja, sehingga saya bisa menggambarkan itu. Nah, kita bikin time frame-nya di time frame yang lebih kecil. Udah oke. Untuk bisa melihat ini, ya. Ini batasannya mungkin saya ininya merah saja biar kuat. Merah dengan katakanlah gitu, ya. Terus kelihatan, ya, itu batasannya, ya. Batasan antara 100% ekstensi, Fibonacci ekstensi, dengan Fibonacci retraksi 36,8. Di sini ada batasan 61,8. Ini batasan untuk sebagai bahwa gelombang ini merupakan bagian dari gelombang sebelumnya sebagai katakanlah flat. Sedangkan ini 61,8-nya di sini cukup besar, ya. Nah, apakah sebuah zigzag bisa 61,8? 161,8, ya, 161. Itu bisa, ya. Tidak untuk kemungkinan itu mungkin, ya, tidak. Nah, oke. Sekarang detailnya adalah bahwa apakah bearish ini, segmen bearish ini akan berlanjut, ya. Di weekly jelas pasti kuat. Kita lihat di daily-nya. Anda perhatikan di sini, ya. Nah, begitu. Nah, ini, ya. Kalau lihat dari kecepatannya atau bar indikator profit more, ya. Ini kalau kita lihat di sini adalah bahwa ini saya buang dulu, ya. Ya. Oke. Nah, kalau lihat dari dari profit more-nya, maka ini adalah sampai sejauh ini ada bar panik, tapi bar paniknya hanya sekedar dia terjadi bangunan bar yang sifatnya, ya, di tempat saya ini sebagai bar korektif, ya. Ini, ya, di sini bar korektif. Terlihat di time frame yang lebih kecil di H4 atau di H1 ini korektif, ya, seharian ini korektif. Setelah itu terjadi bearish kuat, dan sekarang bearish menunjukkan bearish dengan memang ekornya tinggi, ya, kepalanya panjang. Sedangkan ini enggak ada kok. Ya, kalau ini saya nggak tahu nih bicaranya nih yang kepala yang mana, ya. Ini kayaknya ekor karena dia kan jungkir kepala di bawah. Kepalanya nggak ada, ini ekornya juga panjang. Ini memperlihatkan bahwa pada awal hari tadi siang pagi, dari siang sampai dari pagi sampai siang ini terjadi penguatan dulu, sehingga buyer sini kuat,
Tapi setelah itu seller mengambil alih lagi kembali karena melihat di sini memang tidak ada parameter secara umumnya bahwa ini ke arah yang paniknya ini pergerakan harganya ini sesuatu yang wajar, yaitu market trader banyak yang volume trader meningkat dari sebelumnya, tetapi dengan situasi bahwa kecepatannya itu lebih tinggi dibanding sebelumnya. Ada perubahan percepatan yang cukup signifikan sehingga menyebabkan ini turun. Dari sini menyebabkan bahwa ini walaupun terjadi buyer awal-awal menguat, tapi kan setelah itu seller menguat terakhir menguat lagi di sini. Dengan situasi seperti ini maka tidak untuk peluang untuk bisa tembus ke sini. Nah, selain tadi saya punya batas ukurnya di situ, saya juga ingin melihat bahwa bagaimana dengan salah satu parameter profit moderate-nya itu adalah tentang yang namanya zona zero ya. Apakah itu menjadi batas zona zero? Ini kalau saya lihat di sini ya. Kalaupun baru ada di sini, ini paling peluangnya dari sini ke sini ya. Peluang dari sini ke sini zona zero-nya. Yang sekarang ini time frame berapa? Maaf. Di dial ini belum terlihat batasannya. Cuman saya punya gambaran di bawah sini ada batasan, salah satu batasan yang bisa kita pertimbangkan menjadi sebagai area zona zero ya, sebagai pertimbangan. Tapi melihat dari tipe-tipe bar yang dibangunnya atau tipe-tipe candle yang dibangunnya ini ya, di mana kecepatannya ini di sini adalah meningkat, di sini kecepatannya memang sudah menurun, tapi wajar karena memang hari ini katakanlah volumenya dibanding hari kemarin itu lebih rendah ya. Sebenarnya kemarin itu saya baca ada event di sini, salah satu di sini ya, ada event. Oke, tapi oke, kita lihat di time frame yang untuk lihat 4 jamnya. Apakah situasi yang dikatakan tadi maaf saya ya. Nah, ini ya. Ini mungkin saya hapus dulu deh. Karena ini kalau hadir kalau mau trading. Nah, begitu. Ini saya reset. Ini cukup di 4 jam. Ini saya buang dulu. Nah, ini 4 jam. Kalau di 4 jam ini tadi ada di weekly ini di atasnya itu ada gelombang 3 ya, pola 3. Nah, di sini pun juga sama ya. Jadi pada saat tadi di weekly di gelombang 4 pun juga sama. Ini sudah, ini kalau saya turunkan lagi ini kelihatan. Nih ya. Ada beberapa event yang penting. Pertama event sini. Ini menjadi sebuah salah satu cara untuk menentukan apakah ini akan terjadi menjadi reversal. Yaitu dengan cara melihat ini. Apakah harga akan menyentuh garis ini, garis biru ini, garis muda ya. Kalau harga menyentuh, nanti kita lihat. Kalau cuma bar merah ya nggak bisa diperhitungkan. Tapi kalau ternyata itu bar hijau bisa diperhitungkan. Ya, ini kalau yang ini kayaknya time frame lebih kecil. Saya kurangi dulu. Nah, itu ya. Tadi saya mau lihat, nah ini. Ternyata di sini pun juga masih belum kelihatan, di 4 jam juga masih belum kelihatan. Ini memang ada. Jadi ada zigzag pertama di sini ya. Ini yang pertama, segmen pertama, ini segmen kedua, ini segmen ketiga. Ya, saya tidak melakukan lebih detail lagi untuk memperhitungkan elitnya. Yang saya perhatikan fokusnya adalah bahwa apakah ini diganjil atau digenap. Nah, dari situ kita ukur yang namanya zona zeronya ya. Nah, ini ya lihat di time frame 1 jam. Coba kita lihat. Ya, ini. Ya. Nah, ini yang ini ya. Masih dia menjadi
bisa menjadi pegangan. Walaupun kalau di sini ini akan lama nih untuk bisa nembus, kalau betul itu akan reversal. Berdasarkan ini saja udah terlihat bahwa ini lebih dominan, bahwa ini akan tetap bearish. Apakah itu akan mengejar batas bawahnya, itu salah satu batas yang menjadi perhatian kita. Bisa jauh ini masih bearish ya. Barcode-nya pun juga tipe barnya pun juga Anda lihat, tipe candle-nya pun juga sama. Ini masih belum ada di daerah sini. Ada panik di sini, tapi paniknya ini kan dia terbalik ini. Dia posisinya sebagai korektif saja. Ini balik arah sini. Di sini bareng candle paniknya atau ciri-ciri paniknya tidak ada. Nah, cuman di sini barangkali mulai terlihat bahwa ini dari yang satu sini sampai sini 3, ini calon yang ini bawah ya, ini di atasnya, sorry, coba perhatikan ke sini, nah di sini ke sini ya, dengan dari sini ke sini. Ini kalau terusin ini dari sini terus ke sini, ini ke sini, ini nanti akan ketemu ya. Divergensi ya. Walaupun di sini persyaratannya belum lengkap ini. Ini bakal terlihat di time frame yang lebih kecil. Mari kita lihat di time frame yang lebih kecil, misalnya di 10 menit. Nah, ini. Terus 10 menit memang terjadi. Nih, yang ini. Ini ya. Walaupun di atas harganya ya, ini yang tadi yang di atasnya, ini di atas time frame satunya di sini, di sini. Di sini harga lebih rendah, tapi auspasinya udah deket ke nolnya. Setelah itu di sini sendiri, dari sini ke sini ada lagi batasan zona zeronya lagi, calon zona zeronya lagi ya, yang lebih kecilnya. Jadi kalau saya lihat di time frame yang kecil 5 menit, kemungkinan terlihat itu yang lebih pendeknya ya. Nah, dan memang terbukti ya, ini yang lebih pendeknya. Makanya saya menggunakan ini untuk mengukur konfirmasi atau validasi pertama dari sini ke sini sebagai zona zeronya. Zona zero dari sini ke sini. Kalau tadi kan lebih tinggi lagi. Ya. Yang kedua yang ini time frame H1. Nah, yang ini. Atau time frame 10 menit kalau tidak salah tadi. Ini kelihatan. Ini kalau kita ukur lagi nanti garis. Yang tadi ini garis yang ini yang besar. Kalau sekarang kan yang ini ke sini lebih pendek. Jadi biasanya kalau reversal itu dimulai dari yang time frame lebih kecil, reversal pertama, dan naik lagi ke time frame kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Bisa jadi di time frame yang lebih besar itu hanya sebatas korektif biasa, ya, bukan reversal. Reversal di sini bisa jadi sampai di sini, tapi itu hanya ciri-ciri, barangkali hanya ciri-ciri reversal korektif biasa di time frame yang lebih besarnya. Tapi dengan cara begitu kita pun masih punya gambaran. Ya. Kalau lihat sampai di sini, ya, situasinya bahwa memang harus menunggu, tetap harus menunggu. Kita juga belum bisa memastikan bahwa ini akan sell begitu ya. Apaan bullish betul beberapa lama lagi, karena di time frame 5 menitnya sudah hadir zonanya. Kalau zona zeronya sudah hadir, maka berikutnya bisa korektif yang cukup panjang ya. Setelah itu baru continue. Atau setelah di sini zonanya dia langsung akan terbangun, katakanlah yang namanya gelombang pertama, bullish pertama di time frame 5 menit ya. Harus tunggu dulu ya, macam situasinya seperti itu. Oke, saya cukupkan sampai di sini analisa hari ini. Sekian, terima kasih.